Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini kita akan masuk ke bagian kedua ya daripada kata pembagian kata dalam bahasa Arab, yaitu kata kerja ya, atau kita sebut dengan fi'il. Nah, fi'il ini pun juga ada pembagiannya. Oke, kita baca yang A, pembagian fi'il. Pada pembahasan ini, penulis akan menampilkan ya secara ringkas pembagian fi'il yang ditinjau dari beberapa kategori. Nah, adapun rinciannya ya akan dibahas ya nanti pada bab berikutnya atau buku berikutnya. Ya. Pembagian yang pertama adalah pembagian fiil berdasarkan waktu terjadi. Ya, ada fiil maldi, ya, ini kata kerja yang telah terjadi di masa lampau. Contohnya kataba yang artinya telah menulis. Kemudian ada fiil mudhari', ini adalah kata kerja yang terjadi pada masa sekarang atau akan datang. Ya, contohnya yaktubu yang artinya adalah sedang atau akan menulis. Nah, kemudian fiil amar ini adalah kata kerja yang bermakna perintah. Ya, uktub artinya adalah tulislah. Ya, jadi fiil amar ini kata kerja yang bermakna secara waktu juga untuk di masa yang akan datang. Karena dia memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Nah, kemudian berdasarkan jenis hurufnya. Yang pertama adalah fi'il sahih. Ini adalah kata kerja yang tidak mengandung huruf ilat. Ya, huruf ilat itu adalah alif, waw, dan ya. Contohnya adalah kataba. Di kataba ini tidak ada alif, waw, dan ya-nya. Yang kedua, berdasarkan jenis hurufnya. Yang pertama ada fi'il sahih. Ya, ini adalah kata kerja yang tidak mengandung huruf ilat. Misalnya adalah kata kataba. Ya, kata ba ini tidak ada huruf ilatnya. Huruf ilat itu adalah ada alif, ya, waw ataupun ya. Jadi kalau kata tidak mengandung ketiga huruf ini, maka dia disebut sebagai fi'ilus sahih. Yang kedua adalah fi'il mu'tal. Ini adalah kata kerja yang mengandung huruf ilat. Misalkan kata qala yang huruf ilatnya adalah alif ya. Baik, kemudian yang ketiga berdasarkan jumlah huruf penyusunnya. Ya, ada sulasi, ya, sulasi ini kata kerja yang fi'il madhinya terdiri dari tiga huruf asli, seperti kata kataba, dan rubai, yaitu kata kerja yang fi'il madhinya terdiri dari empat huruf asli, seperti kata dahroja. Kemudian yang keempat, ini ada fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum adalah kata kerja ya yang subjeknya disebutkan ketika diletakkan dalam kalimat. Seperti kata kataba misalkan. Kataba ini artinya adalah telah menulis. Kata kerja ini membutuhkan subjek bila diletakkan di dalam kalimat ya. Nah, kemudian fi'il majhul. Nah, fi'il majhul adalah kata kerja pasif ya. Ini adalah kata kerja yang tidak disebutkan subjeknya. Jadi dalam bahasa Arab fi'il majhul ini tidak boleh menyebutkan subjek ya. Nah, apabila diletakkan di dalam kalimat. Dalam bahasa Indonesia biasanya fi'il majhul ini diawali oleh di. Misalkan kutiba yang artinya telah ditulis. Baik, kita berikutnya masuk ke ciri-ciri fi'il. Ya, untuk mengetahui suatu kata termasuk ke dalam fi'il atau bukan, ada 4 buah tanda yang bisa kita jadikan petunjuk. Pertama, dia diawali oleh qad ya, yang memiliki arti sungguh. Misalkan, qad aflaha man tazakka. Ya, ada qad, maka kata yang ada setelah qad aflaha ini pasti adalah fi'il nih. Ya, misalkan mungkin belum tahu kita artinya apa. Nah, artinya apa? Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri ya. Jadi aflaha artinya adalah beruntung. Itu yang pertama. Yang kedua, diawali oleh sa yang berarti akan. Ya, misalkan saya jazillahu syakirin. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ya, jadi sa ini artinya akan. Nah, maka kalau sudah ada sa, maka pasti kata yang ada setelah sa itu adalah fiil ya. Ya jezi maka dia adalah fiil ya. Kemudian yang ketiga, diawali oleh saufa ya. Contohnya, oke, saufa ini juga artinya akan namun lebih lama durasinya dari sa. Jadi kalau sa itu akan tapi bermakna dekat, tapi kalau saufa artinya juga akan cuman maknanya agak jauh. Misalkan kalla saufa ta'lamun. Ya, janganlah begitu, kelak. Nah, ini pakai kelak diartikan di sini, kalian akan mengetahui ya akibat daripada perbuatan kalian.
Baik, kemudian yang keempat diakhiri oleh ta'u ta'nits sakinah, ya. Huruf ini merupakan ciri fi'il madhi untuk dhamir hiya. Jadi kalau kita lihat lagi ke tasrif lughawi sebelumnya, ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nah, yang keempatnya adalah fa'alat, ya. Fa'alat sini adalah fi'il madhi untuk dhamir hiya. Contohnya di sini adalah jalasat Aisyatu alal kursiyi. Maka kata jalasat ini pasti fi'il. Ya, kenapa? Dia diakhiri oleh tak sukun yang disebut dengan ta'u ta'nisi as-sakinah. Ya, ta perempuan yang sukun. Ya, jadi kalau ta ta'nis itu artinya ini huruf ta, ta'nis artinya perempuan, gitu ya. As-sakinah artinya adalah untuk yang sukun, gitu ya. Ta perempuan yang sukun. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.